Jadi kemarahan muncul karena ekspektasimu sendiri, harapanmu sendiri. Makanya kata filosof Arthur Schopenhauer, dulu pernah kita bahas, itu kata beliau ya, di antara sumbernya kita bahagia itu adalah kontrol keinginan. Kontrol harapan kita. Jangan sering mematok harapan yang sangat jauh dari kenyataan. Hasilnya pasti kecewa dan marah. Kalau terlalu jauh dari kenyataan, sulit kamu nanti bisa bahagia. Baik, secara psikologi, kemarahan itu ada kalanya termasuk emosi primer, ada kalanya emosi sekunder. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau emosi primer itu memang respon langsung dorongan yang membuatmu marah, emosi. Jadi kamu dikhianati orang, kamu disakiti orang, dijajah orang, pingin langsung balas, ini berarti marahnya itu memang primer. Pemicunya memang menumbuhkan amarah dalam dirimu. Tapi ada kalanya marah itu emosi sekunder. Sebenarnya tidak marah sih, emosi asalnya itu bukan marah, tapi membawa pada kemarahan. Mungkin takut, sedih, itu kadang-kadang membuat orang terus jadi marah. Cemas membuat orang terus jadi marah. Kecewa terus membuat orang jadi marah. Sebenarnya kamu kecewa karena pasanganmu meninggalkanmu. Dan dari kecewa itu terus kamu marah. Jadi marahnya berarti sekunder, level 2, tidak level 1. Ternyata yang membuat kita marah kalau di yang sekunder itu ya emosi kita sendiri sih sebenarnya. Maka mengendalikannya juga kita harus masuk ke akar emosinya, tidak sekedar amarahnya. Karena kalau emosi awalnya tidak sembuh, ya marahnya juga tidak sembuh. Apa sih yang di sekunder itu yang sering mengganggu kita? Antara lain ini. Mari kita sadari kadang-kadang kemarahan itu sebenarnya, ini pakai bahasa Inggris ya, tidak apa-apa. Embarrassment, malu. Shame juga malu. Embarrassment itu malu yang temporer. Jadi malu temporer itu kayak kalian misalnya, kayak jalan di atas panggung jatuh, itu kan temporer. Kalau sudah selesai bangkit ya tidak ada masalah. Tidak ada hubungannya dengan harga diri. Tapi ada kalanya shame. Kalau shame itu ya malu yang menyangkut harga diri sudah. Kayak kamu dikhianati, direndahkan orang, itu menyangkut harga diri. Itu biasanya jatuhnya shame. Dipermalukan di depan orang banyak, jatuhnya shame. Tapi kalau sekedar kepleset, gelas jatuh, minuman tumpah, itu kan ya masih embarrassment saja. Malu temporer yang level rendah. Tapi ada malu yang level tinggi. Dua-duanya bisa membuat kita marah. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Baik embarrass maupun shame. Ada kalanya kecewa. Karena kecewa maka saya marah. Aku kecewa padamu dan buah kekecewaan itu kemarahan. Cemburu juga bisa melahirkan marah. Jadi casingnya kemarahan, tapi di dalamnya kecemburuan. Jadi kalau tiba-tiba ada teman, kamu kok marah-marah terus padaku sih, apa sih salahku? Coba kamu introspeksi, jangan-jangan itu bukan marah, tapi dia cemburu padamu. Jadi ada hal yang dia cemburui. Misalnya kalian ada teman yang, wah teman saya itu Pak, rajin sekali belajarnya, kuliahnya serius, terus saya males-malesan, saya sering gak masuk, sering itu. Tapi kok nilainya lebih baik saya ya Pak. Misalnya. Tapi dia itu kalau ketemu saya marah terus. Nah itu mungkin contohnya ya. Ini marah karena cemburu.
Jadi dia iri dengan kita. Ada juga karena takut. Saking takutnya terus jadi marah. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang membawa pada kemarahan. Jadi banyak. Saya ada cerita zaman saya dulu di pondok pesantren itu ya. Ada teman santri. Dia ini penakut sekali. Ini ilustrasi kasar dari takut yang jadi marah itu ya. Nah dulu kamar mandinya di pondok itu agak jauh. Jadi agak menyendiri gitu. Satu ketika dia tengah malam ke kamar mandi. Gelapnya luar biasa itu. Nah, begitu dia di kamar mandi, mungkin ada angin, ada apa. Pintunya goyang. Ada suara keratak-keratak gitu. Wah, dia langsung pintunya ditendang sambil teriak, "Aku tidak takut." Jadi dia marah ke pintunya, dia marah karena jadi pintunya ditendang sambil teriak keras-keras itu. "Ora wedi aku, ayo." Justru menunjukkan dia sedang ketakutan. Meskipun kalimatnya aku tidak takut. Itu kan kemarahan yang diawali dari ketakutan. Kadang-kadang kita begitu. Begitu kita ketakutan, kita justru nekat. Amarahnya muncul. Ini yang disebut emosi sekunder. Ada kalanya marah itu karena helpless, tidak berdaya. Jangan dikira orang yang misalnya kita zolimi terus, dia tambah lama tambah lemah. Kadang-kadang sampai titik tertentu dia tidak bisa menanggung ketidakberdayaan itu, akan muncul amarah. Jadi kalau kesabaran sudah habis, sudah selesai, akan muncul amarah. Itu namanya helpless. Ketidakberdayaan. Ya kayak kalian kalau sudah kepepet itu biasanya ya apa sih yang tidak bisa. Sejak semester 8 disuruh nggarap skripsi, kamu pontang-panting. Sulit ternyata Pak bikin skripsi itu. Enggak selesai. Begitu semester 14 bisa dengan sendirinya. Jadi itu dahsyatnya daya kepepet. Ya kan ada teorinya itu. The power of kepepet itu luar biasa. Jadi kekuatan kalau kita sedang kepepet itu bisa apa saja sudah. Kalau terpaksa. Nah, itu yang disebut helplessness. Kalau sudah kepepet ya mau gimana lagi, mau tidak mau harus saya yang ngatasi ini. Kalau bukan saya siapa lagi? Masa sih saya harus begini terus? Nah, itu terus momen meletik kamu terjadi ketika help. Nah, kemarahan juga bisa muncul di situ. Zaman dulu banyak kayak waktu kita dijajah itu terus muncul perlawanan-perlawanan, pemberontakan-pemberontakan. Itu biasanya diawali dari helplessness. Aku kok ditindas terus ya, kita kok diperas terus, dijajah terus ini. Lama-lama kita tambah lemah ini. Sampai titik tertentu, sudahlah ayo lawan. Nah, jadi kemarahan itu diawali dari helplessness. Kesedihan juga begitu. Jadi bisa membawa pada kemarahan. Sedih karena apa? Buahnya marah. Termasuk yang terakhir itu ya, feeling left out, merasa ditinggalkan. Ini juga membuat orang marah. Jadi ada kalanya amarah itu sebenarnya sekunder saja. Primernya adalah hal yang lain, emosi yang lain. Berarti apa? Mengendalikannya tidak langsung ke amarahnya, tapi akar kemarahan sendiri itu apa? Apakah rasa malu, apakah kecewa, apakah ketakutan, apakah kesedihan, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita tahu ya apa itu kemarahan, baik secara primer maupun sekunder. Saya lanjutkan. Nah, dalam perspektif psikologi ada beberapa teori kognitif yang berhubungan dengan akal tentang munculnya marah. Jadi ada beberapa teori tentang kapan sih kemarahan itu muncul.
Yang pertama, ada teori atribusi. Teori atribusi itu isinya begini. Jadi kemarahan itu biasanya muncul karena atribusi kita. Atribusi itu ketika kita menempelkan atribut. Ini yang sering saya pakai istilah pemaknaan kita terhadap sesuatu. Karena kita memaknainya sesuatu yang membuat marah, maka jadilah kita marah. Ya tadi lo misalnya ditinggalkan temanmu, sahabatmu, left out. Itu karena kamu maknai, wah saya ditinggalkan ini, berarti saya sendirian sekarang tidak punya teman. Akhirnya kamu marah pada temanmu, kok teganya ninggal aku. Karena kamu maknai, kamu beri atribusi, perginya temanmu itu adalah dia mengkhianatimu, meninggalkanmu, dan kamu sekarang sendirian. Tapi kalau kamu maknai sebaliknya secara berbeda, bisa saja kamu justru bahagia, tidak marah. Alhamdulillah temanku meninggalkanku, sekarang aku bebas, mau ngapain aja, tidak terikat sama dia. Bisa apa saja tanpa harus mempertimbangkan kehadiran dia. Loh, kalau kita maknai seperti ini, kita tidak jadi marah, kita jadi bahagia. Jadi marah atau tidak ternyata berhubungan dengan atribusi kita. Bagaimana kita menempelkan makna pada sesuatu. Berarti nanti di antara obatnya marah itu, ayo ganti atribut, ganti label. Misalnya, sepak bola kok kalah misalnya. Alhamdulillah kalah, berarti kita ngirit biaya nanti untuk yang selanjutnya kan sudah selesai. Lalu dari aspek ini kita bersyukur. Tapi karena kita maknai dari aspek kalah dan skornya saja, terus kita sedih. Ini yang disebut atribusi. Jadi teman kita ganggu kita misalnya. Kita maknai, wah temanku kok usil banget sih. Terus kita marah. Tapi kalau kita maknai, temanku ini ternyata diam-diam ya perhatian dan sayang padaku. Buktinya dia usil terus, pengen tak perhatikan terus. Nah, itu maknanya jadi beda. Jadi marah atau tidak ternyata berhubungan dengan atribusi kita. Ini teori pertama. Berarti ya, agar tidak mudah marah, mari menggunakan perspektif yang positif terhadap apa saja. Sehingga kita lebih nyaman dalam hidup ini. Hal yang negatif boleh kok kita maknai secara positif. Makna ya, atribusinya. Yang kedua, namanya ekspektasi. Ekspektasi itu harapan. Kemarahan itu tidak ada hubungannya sama atribusi, tapi karena harapan kita yang berbeda dengan kenyataannya. Itu membuat kita marah. Saya berharap mengaji malam hari ini saya bisa duduk di depan, terus jelas, bisa moto Pak Faiz, bisa itu. Tapi sampai sini kok sudah tempat duduk saya diambil orang, sudah itu. Terus kamu kecewa. Akhirnya kamu marah. Mungkin kamu salahkan dirimu sendiri, mungkin kamu salahkan teman-teman takmir atau temanmu yang datang lebih dulu. Itu teman-teman itu datang kok awal banget toh ya, Mbok ya. Jadi kemarahan muncul karena ekspektasimu sendiri, harapanmu sendiri. Makanya kata filosof Arthur Schopenhauer, dulu pernah kita bahas, itu kata beliau ya, di antara sumbernya kita bahagia itu adalah kontrol keinginan. Kontrol harapan kita. Jangan sering mematok harapan yang sangat jauh dari kenyataan. Hasilnya pasti kecewa dan marah. Kalau terlalu jauh dari kenyataan, sulit kamu nanti bisa bahagia. Kecuali kamu target jangka panjang dengan tahap tertentu yang lebih realistis. Ekspektasi sering membawa pada kemarahan. Kamu berharap
Di situ saya contohkan dihormati orang. Sampai di tempat ternyata tidak ada orang yang peduli sama kamu. Marahlah kamu. Karena kamu tadinya ingin dihormati, sekarang tidak dihormati, tidak peduli. Ini orang-orang kok tidak ada yang menghargai saya ya. Padahal YouTube saya followernya lumayan loh ya. Kok apa tidak kenal siapa saya? Wah, kamu stres itu. Harapanmu beda dengan kenyataannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari mana munculnya kemarahan? Dari appraisal. Appraisal itu dari penilaian. Kadang-kadang kemarahan muncul ketika kita menilai sesuatu, kita mengevaluasi sesuatu, ternyata memang ada ketidakadilan. Ternyata memang hakku diambil. Ternyata memang, nah ini namanya appraisal. Kita menghitung, kita menilai sendiri. Ini ada yang tidak beres, saya harus marah ini di sini. Nah itu namanya appraisal. Jadi bisa karena atribusi kita, bisa karena harapan kita, bisa juga karena penilaian kita. Saya biasanya tidak gampang marah sih, tapi situasi seperti ini memang saatnya saya marah. Ini namanya appraisal. Jadi sebelum marah kamu mikir dulu. Ada pertimbangannya, ada penilaiannya. Tidak ujuk-ujuk kamu ekspresif marah. Tapi ada alasannya. Setelah kamu berpikir panjang, saya pertimbangkan, ini berarti sekarang saatnya saya harus marah, Pak. Oh ya monggo silahkan, ruang dan waktu kita persilahkan untuk marah. Nah ini marah yang lebih baik ini. Diawali dari penilaian. Jadi ketika kamu meresepsi satu situasi, kemudian kamu simpulkan, ini tidak boleh terjadi. Ini tidak beres ini. Ini menyinggung saya ternyata. Saya tidak sadar tadi. Ternyata ini memang melecehkan saya. Saatnya saya marah. Ini namanya dari appraisal. Ya sebenarnya tiga-tiganya mungkin saja membuat kita marah. Silahkan teman-teman mulai sadar ya. Ternyata kemarahanku bisa karena atribusi. Bisa karena harapan yang tidak sesuai kenyataan. Atau hasil penelitianku. Bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hasil penilaianku bahwa ada yang mendorong, menuntut seharusnya saya marah.